kita ke tempatnya Pak Rohmat yuk. Mau apa? Aku dengar dombanya Pak Rohmat barusan beranak. Aku pengen lihat, Mak. Sekarang? Iya. Yuk, Pak, yuk. Temenin aku, yuk. Ayo. Pak Rohmat, dombanya beranak berapa banyak? Berapa dong beranak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari berturut-turut beranak terus. Nah, ini usianya udah 6 hari nih. Wah, gitu. Jantan itu. Oh, jantan. Ini induknya yang putih ini. Yang putih. Yang tadi pagi yang baru beranak mana tuh? Nah, ya tengok dong, mana tuh? Yang mana, Pak? Wah. Nah, ini tadi pagi yang baru beranak. Lucu. Tak dulu. Nah, ini tadi pagi nih. Coklat ya, Pak? Warna coklat. Lucu. Cari semua. Hah? Itu mau apa ya, Pak? Gak apa-apa, kemari. Kasihan nyari induknya itu. Iya. Oh, cari induknya. Lucu ya, Sita. Iya, lucu banget. Kalau melahirkan memang ditinggal dia, nggak dibawa angon. Karena kan fisiknya belum kuat anaknya. Oh iya, masih kecil ya, Pak. Belum kuat. Nah, ini induknya coklat, anaknya hitam, kepalanya, badannya putih. Ih, makannya banyak ya, Pak. Dombanya pinter makannya, Sita. Cukup lah kalau untuk makan 6 induk ini. Karena ini pun di sini dilepas. Oh gitu. Kalau melahirkan pagi dilepas dia. Nggak ditaruh kandang, nggak taruh bawah aja. Tapi pagi ya, malam dimasukkan. Kalau malam masuk kandang, Sita. Bobo. Terima kasih ya, Pak Rohmat. Sudah boleh lihat. Dombanya lucu-lucu. Ayo kita pulang, Sita. Permisi dulu ya, Pak Rohmat. Bapak, Iya, Sita. Bagaimana? aku suka loh tadi lihat dombanya Pak Rohmat. Lucu-lucu ya, Pak ya? Iya. Sita, Ya, Pak. nih, Bapak mau kasih lihat nih ya dari handphone nih. Sebentar nih, ada rekaman gini nih. Ini tentang domba, tapi bukan di sini. Ini sebentar, mana ya? Oh, ini. Nah, Sita lihat, Iya. itu ada gembalanya tuh. Lihat ya, gembalanya mau panggil domba-dombanya. Dombanya nggak ada, Pak. Ya kamu lihat aja. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Nej. Kom nu.
Ayo, kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu, Ayo. Kom nu. Nej, kom nu. Ja, det här är en gymbron. Hon har kört och funnit ut. Släck funnit ut. Jag vill att det här skit här. Itu kok bisa ya Pak seperti itu ya? Padahal jauh ya jaraknya. Iya, Bapak mau kasih tahu sama Sita. Domba itu mendengar suara gembalanya. Mereka tuh kenal banget suara gembalanya. Kalau pakai suara yang lain, orang yang lain, mereka belum tentu mau datang. Malah nggak mau kali, karena mereka nggak kenal. Tapi, kalau mereka dengar suara gembalanya, mereka akan datang, walaupun jauh. Domba tuh seperti itu. Aku baru tahu loh Pak. Tadi Sita lihat nggak di YouTube tadi tuh, di film, di klip yang tadi. Ternyata ada yang nakal juga ya, ada yang bandel ya. Iya. Aku suka gitu nggak Pak? Aku suka bandel nggak? Ya, coba Sita ingat-ingat. Aku jadi malu sama Bapak. Ya udah, kamu sekarang sudah lebih ngerti kan? Dapat pengetahuan baru kan? Iya Pak. Sita, kita ingat-ingat yuk. Ada cerita di Alkitab tentang domba dan kambing. Ingat-ingat ya. Ya. Bapak mau ceritain aku? Kita lihat saja ya. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Senang ya kita bisa beribadah lagi walaupun di rumah masing-masing. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak,
Tuhan Yesus adalah seorang gembala. Ia mengembalakan domba dan kambing. Anak-anak tahu kan? Kambing bagaimana dan domba bagaimana ya? Domba sangat penurut, selalu mendengarkan suara tuannya, dan selalu mengikutinya kemanapun tuannya pergi. Lain halnya dengan kambing. Kambing selalu berbuat semaunya sendiri dan tidak menurut kepada tuannya. Akhirnya si gembala ini memisahkan antara domba dan kambing. Domba di sebelah kanannya, sedangkan kambing ditaruh di sebelah kirinya. Nah, dan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Tetapi ia datang sebagai raja. Raja ini akan memisahkan antara seorang dengan seorang, sama seperti memisahkan domba dengan kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu merawat aku." Maka orang benar itu bertanya kepada raja itu, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan? Ketika engkau haus, kami memberi engkau minum?" Dan raja itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Dan raja itu juga berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Raja pun berkata demikian, "Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian." Lalu mereka pun menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit?" Dan raja itu pun menjawab, "Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untukku." Nah, sampai di sini dulu anak-anak firman Tuhan ini. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarkan firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk cerita indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhanku. Sita sudah jelas apa belum? Yang mana, Pak?
Ya itu tadi yang dibawain sama Bu Naing, yang tadi Bapak bilang juga. Perumpamaan tentang kambing dan domba. Terus Tuhan Yesus nanti akan datang untuk kedua kali sebagai raja yang memisahkan kambing dan domba. Sudah jelas belum? Itu kalau kambing sama domba memang beda ya Pak? Iya, beda. Ya kalau kambing kan maunya untuk dirinya sendiri terus. Nggak mau dengar suara gembalanya. Pokoknya mau seenak-enaknya sendiri. Nah, sedangkan kalau domba nggak seperti itu. Dia, domba ini tahu suara gembalanya dan nurut sama gembalanya, nggak semau-maunya sendiri. Begitu. Nah sekarang kalau Sita mau jadi anak Tuhan yang modelnya gembala, salah. Maksud Bapak mau jadi modelnya domba atau modelnya kambing? Aku maunya yang nurut sama gembala, sama Tuhan Yesus. Nah, kalau yang nurut itu masuk mana? Masuk domba. Iya, betul, masuk domba. Jadi, ingat ya, kalau Sita mau jadi anak Tuhan yang domba, ya, yang domba, Sita mesti gimana? Aku mesti nurut sama Tuhan Yesus. Aku mesti dengar dan kenal suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong apa ya aku harus nurut. Terus aku juga mesti nggak mikirin diriku sendiri. Aku harus mau itu tadi yang seperti Bu Naing ceritakan juga, bahwa aku harus hidup untuk bisa menolong orang lain, melayani, dan ya pokoknya aku harus melakukan hal-hal bukan untuk diriku sendiri. Weh, pinter Sita. Ya, seperti itu maunya Tuhan ya. Jadi domba. Nah, Tuhan tuh sudah baik sekali sama kita. Ya, Tuhan yang adalah Raja mau menjadi gembala kita. Jadi ingat loh ya, jangan seperti kambing yang mungkin ngaku-ngakunya anak Tuhan, tapi ternyata dia, si kambing itu, tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Ya kan? Nggak mau menolong. Ya kalau menolong nanti bisa aja aku mau nolong, tapi ternyata ada embel-embelnya untuk tujuan dan kepentingan dirinya sendiri. Kalau yang nguntungin aku mau. Tapi kalau dipikir-pikir nggak ada untungnya buat aku, malah aku capek atau yang lain-lain, nggak mau ah. Nah itu tuh model-modelnya yang kambing tuh. Sita jangan begitu ya. Ya Pak, ya. Jadi sebenarnya kalau kita jadi anak Tuhan yang modelnya domba, kita itu mau taat sama Tuhan, nurut sama Tuhan, benar-benar karena untuk Tuhan ya Pak. Melakukan semuanya buat Tuhan, bukan buat diri sendiri. Maksudnya gitu Pak. Iya betul. Kita melakukan
apapun di dalam hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk baiknya kita, bukan untuk enaknya kita, bukan untuk dilihat orang bahwa kita hebat, bukan. Tapi kita, Bapak, Sita, dan semuanya melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Karena apa coba? Karena Tuhan sudah baik. Ya, karena ingat Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan sesuatu yang sangat besar buat kita. Tuhan Yesus Gembala kita sudah sangat mengasihi kita. Jadi kita mesti taat ya. Ingat ya, jadi domba ya Sita. Jangan kambing ya. Ya Pak. Sita, Iya. kita nyanyi yuk. Nyanyi apa Pak? Bapak nggak pernah nih kayaknya nyanyi sama Sita. Sita mau jadi domba kan? Iya mau. Bapak juga mau jadi domba. Kita sama-sama domba yang punya satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,